Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Dian Kencana, yang terhormat Bapak Ustadz Karyana Sofyan MKom I, yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Dian Kencana, juga anak-anak ibu yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan rahmat hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dilimpahkan berkah kesehatan juga keselamatan. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki acara inti, izinkan Ibu selaku MC terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga pembacaan sholawat secara bersama-sama, yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang kelima doa dari Pak Haji Entang, lalu tausiah dan doa penutup oleh Bapak Ustadz Karyana Sofyan MKom I, dan terakhir itu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, langsung ke pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibrahim dan sari tilawahnya oleh Nadira. Kepada Ibrahim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan asmamu, ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Maha benar Allah dan agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah, indah sekali lantunan ayat suci Al-Qur'annya ya. Kita lanjutkan ke pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat ini akan dilakukan oleh semua peserta yang akan dipimpin oleh Safana. Safana, dipersilahkan. Anak-anak di rumah, nanti untuk pembacaan sholawat bisa berbarengan diikuti ya. Begitupun dengan Bapak Ibu Guru dan peserta yang hadir di sekolah. Nanti ketika Safana membaca sholawat, kita bisa sambil mengikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, terima kasih untuk Savana dan terima kasih juga sudah mengikuti anak-anak yang lain. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Haji Intan. Kepada Bapak Haji dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan seperjuangan, Ibu dan Bapak Guru, dan juga orang tua wali murid, serta anak-anak yang Bapak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana orang Sunda nyebat pangitan bulan Mulud. Tepatnya hari ini adalah tanggal 15 Rabiul tahun 1443 Hijriah. Di mana Rasulullah junjungan Nabi Muhammad SAW tepatnya tanggal 12 awal beliau dari seorang ibu yang sangat kaya, yang sangat luar biasa, tapi bukan kata dia hanyalah kaya hati. Yaitu lahir dari seorang ibu yang sederhana, yaitu Siti Aminah binti Wahab. Dan dia yang mana sebagai junjunan kita semua, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Karena tadi dibacakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena di diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, yaitu junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak mungkin ada kita semua kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita tidak sholat kalau tidak diutus Nabi Muhammad. Sehingga di dalam hal ini kita bersyukur hari ini Sayyidul Ayam, hari Jumat, kita alhamdulillah bisa melaksanakannya, karena barang siapa yang barangkali sebagai umat Nabi Muhammad kita mahabbah kepada beliau, kita bertakdiman, yaitu kepada Rasulullah, maka insya Allah di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Karena nanti di akhirat kita tidak ada lagi yang akan memberi syafaat, yang memberi yaitu pertolongan hanyalah Nabi kita Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, Nabi penutup segala Nabi, karena tidak akan ada lagi Nabi kecuali Nabi Muhammad. Kita yakinkan hari ini, karena arti dari maulid, artinya ada yang mungkin barangkali sebagian hal ada yang mengatakan bid'ah, mungkin insya Allah, karena barangkali kata maulid itu artinya waktu, di waktu yang dilahirkan. Sementara maulud artinya itu bayi yang dilahirkan. Maka kita di bulan ini bulan yang sangat mulia, ya, karena barangkali sebagai umat Nabi Muhammad layak kita untuk memperingati junjunan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, insya Allah, karena ada satu keterangan, barang siapa yang mendawamkan mahabbah kepada Rasulullah, kita membaca sholawat. Tadi dibuka, yaitu ada sholawat Jibril, ada sholawat Busro,
ada sholawat itu macam-macam sholawat, insya Allah. Sehingga itu semua mengagungkan Nabi Muhammad. Barang siapa yang barangkali di bulan ini pada sholawat yaitu bari dopamina, bari nunutan eta ku Gusti Allah tos dibalas 10 kali. Komura aina biasa betul-betul meyakini kita ini sebagai yaitu umat Nabi, insya Allah pahalanya sama dengan bumi lebih. Itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan kami atas nama mungkin ini rekan-rekan dari Dian Kencana, dari panitia orang tua yang hari ini insya Allah temanya itu dengan Maulid Nabi Muhammad kita tingkatkan rasa kasih sayang dan juga persaudaraan. Karena jelas dengan rasa kasih sayang kepada sesama makhluknya dengan kita yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Ibu dan bapak beserta orang tua di rumah dan anak-anak, seyoganya tadinya ibu yang akan sambutan dulu karena berhubung ada tamu, maka di cancel dulu bapak yang doa dulu. Mungkin ibu setelah ini akan menyambut dan juga kita nanti dalam pelaksanaannya insya Allah sebagai penceramah ini Bapak Yakin, teman Pak Bangkit, karena beliau minta maaf, seyogianya tadinya akan hadir karena berhubungan band kita melakukan dengan virtual saja. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa yaitu insya Allah karena yang jelas setelah ini kita betul-betul harus yaitu bisa meningkatkan terutama dalam masalah ibadah. Ibu sini sedikit kita Bapak akan membacakan salah satu sejarah dulu anak-anak ya terutama pada anak didik Bapak yang di rumah ya. Jadi biodata dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia adalah nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Di bapaknya yaitu Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib, kemudian dia dari Bani Hashim. Dia lahir yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal maaf kalau ragu ya 12 Rabiul Awal tahun yaitu gajah. Tanapi upami Masehina 20 April 571 Masehi. Lahir di kota Mekah. Tahun gajah. Nah, cenah tahun gajah, nah naik gajah tanapi kumaha. Kebetulan pada waktu itu ketika Nabi Muhammad lahir ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga pada waktu itu Raja Abroha dari Habsyi membawa pasukannya tidak lagi dengan yaitu onta, tidak lagi dengan yaitu biasa, tapi dia yakin katanya dengan gajah. Sebab gajah dianggapnya binatang yang kuat. Nah, namun apa? Ini riwayat singkatnya aja. Nah, dia langsung mengirim surat kepada kakek Nabi Muhammad. Sebab pada waktu itu penguasa di kota Mekah kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib yang mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal dia akan yaitu menghancurkan Ka'bah karena dia sangat tidak senang dengan keadaan Ka'bah waktu itu. Malahan dia membuat yaitu Ka'bah tandingan itu di Habsyi.
Sehingga dibuatnya bukannya dari batu lagi, malah diselipi dengan emas dan intan. Agar orang-orang yaitu pindah ke Ka'bah yang dibuat oleh Abrahah. Namun apa? Tidak luar biasanya Ka'bah yang di Mekah. Alhamdulillah, sehingga sebagai rukun haji yaitu untuk melaksanakan ya tawaf di Ka'bah, sehingga mengelilingi Ka'bah. Nah, ini pada waktu itu dia sangat tidak senang. Akhirnya dia mengirimkan surat, maksudnya supaya mundur dan dia pindah ke Ka'bah yang ada di Habsyi. Nah, akhirnya dengan izin Allah dia langsung membawa pasukan, kemudian mengirim surat kepada kakek Nabi Muhammad. Begitu datang, tidaklah hanya yaitu untuk mengatur, tapi di sepanjang perjalanan dia itu merusak, merampas harta kekayaan orang-orang, termasuk yaitu punyanya kakek Nabi Muhammad. Nah, di sana kakek Nabi Muhammad sedang di gerbang, orang lain mah pada takut, tapi kakek Nabi Muhammad begitu dia datang Abrahah, dia ditanya, kenapa? Abdul Muthalib, orang lain pada takut untuk yaitu tidak menghalangi yaitu kekayaan termasuk tempat. Sementara Abdul Muthalib dia berdiri di gerbang sehingga yaitu untuk mempertahankan yaitu karena di belakangnya banyak yaitu onta-onta. Nah, dia dijawab dengan entengnya oleh Abdul Muthalib, jawabannya, Abrahah, unta-unta kekayaan ini adalah milik aku. Tapi Ka'bah milik Allah. Dengan kata-kata itulah, ya, dengan kata-kata itulah Abdul Muthalib bahwa mengatakan kekayaan itu wajib aku lindungi karena ke hartaku. Tapi Ka'bah itu adalah milik aku. Akhirnya yaitu Abrahah langsung menyerang. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah, maka Allah mengirimkan pasukan ababil sehingga turun surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itulah yaitu asbabun nuzulnya, sehingga yang dinamakan ketika Nabi Muhammad lahir disebut yaitu tahun gajah. Akhirnya Allah mengirimkan yaitu burung ababil yaitu dari neraka sehingga mengeluarkan batu sijil yang sangat panas. Semua pasukan gajah termasuk Abrahah yaitu musnah seketika. Sehingga tidak ada puing-puing atau apa bekas bongkahan pada waktu itu di depan Ka'bah. Jangankan disentuh, malahan semua musnah pasukan gajah beserta yaitu rajanya. Dan alhamdulillah pada waktu itulah Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu begitu lahir sudah Allah sambut, sudah Allah agungkan dengan berbagai macam peristiwa. Maka kita wajar hari ini untuk mengagungkan Nabi, mahabbah, takdiman wa takriman kepada junjungan kita. Barangkali mudah-mudahan di suatu saat insya Allah kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai umatnya. Nah, untuk itu mudah-mudahan lagi dengan acara ini barangkali riwayat sedikit disampaikan karena Nabi Muhammad dia begitu lahir sudah ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah kalau tidak salah ketika dalam kandungan 6 bulan, kemudian usia 6 tahun ibunya meninggal Siti Aminah sehingga Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu. Kemudian dititipkan ke kakeknya yaitu Abdul Muthalib, baru juga 2 tahun ketika itu Nabi Muhammad usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad dititipkan kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Dari Abu Thalib lah dia dibimbing dan segalanya sehingga Nabi Muhammad menikah dengan seorang yaitu istri penguasa kota Mekah yang kaya raya namanya Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad 25 tahun menikah dengan seorang
janda dari kota Mekah, yaitu Siti Khadijah, kemudian yaitu Siti Khadijah 40 tahun. Nabi Muhammad kemudian diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Dan 63 tahun Nabi Muhammad yaitu meninggal dunia, yaitu tepatnya sama dengan kelahirannya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad yaitu meninggal Nabi Muhammad, wafat Nabi Muhammad sama tanggal 12 Rabiul Awal. Hanya 63 tahun. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya yang barangkali usia yang sudah 63 berarti itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sehat walafiat, panjang umur dan juga yaitu diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk itu barangkali sebagai pengisi sebelum maka kita sama-sama berdoa dulu, tapi kita sama-sama dulu yuk kita baca sholawat, yaitu mudah-mudahan tadi sudah dibaca, tapi insya Allah dengan kebersamaan sholawat ini kita akan menambah yaitu pahala kita terutama dalam yaitu mahabbah kepada Rasulullah. Ini enteng betulnya. Yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih, mudah-mudahan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita dawamkan, apa yang kita kumandangkan, insya Allah di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita, yaitu Nabi Yuna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, marilah kita sebelum acara inti dilanjutkan, kita berdoa dulu, tenangkan hati kita, mudah-mudahan berdoa kepada saudara kita yang barangkali di rumah yang sakit segera sembuh, kemudian juga teman-teman kita, kemudian juga yang punya yaitu niat atau hati kita terutama pamaksa dan kurang sadayana, mudah-mudahan dina yasa'ah kurang sadayana aya dina sagala rupi kami dilancarkan sagala rupina, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina Muhammad wa sholli radhiyallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa magfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah wa najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar rabbi jidi ilma ahikni bisolihin. Allahumma innas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma tawil umurana usuhi ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wajih arjakuna ilal khair ini wa dunya wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri. Atas kekurangannya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Haji Utang. Mudah-mudahan kita semua juga diberi rahmat dari apa yang telah kita panjatkan. Ya, selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Marlina di Bukan. Mohon maaf tadi kayaknya ke mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalat Terima kasih. Oke, kita diingatkan kembali mengenai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan syiar Islam dan membangun peradaban masyarakat yang beliau pimpin. Kita diajak untuk merenungkan, mengapresiasi, dan meneladani perjuangan beliau dalam membangun tatanan kehidupan baru di Mekah dan di Madinah. Dan tentunya ini adalah teladan bagi kita. Hikmah dan pelajaran perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Semakin kita dalami peri kehidupan Rasulullah, semakin terasa agungnya nilai-nilai luhur ajaran Islam. Nilai-nilai luhur itulah yang mampu membimbing kita untuk menapaki kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Apalagi udah setahun setengah, hampir 2 tahun ini, kita juga dicoba dengan masa pandemi yang berkepanjangan dan kita juga tidak tahu kapan akhir dari masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ada ya menaungi kita semua, melindungi kita semua. Semoga dengan kegiatan hari ini dalam kehidupan nyata rasa kasih sayang, kebersamaan, toleransi dan empati serta saling menghargai dan menghormati akan semakin meningkat. Mari kita simak dan kita renungkan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Karyana Sofyan, MKOMI. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berkah dan rahmat-Nya kepada bangsa dan negara yang kita cintai, dan semoga pula melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ini, kehidupan negara kita, kehidupan kita juga dapat lebih aman, damai dan sejahtera, dan semoga pandemi juga cepat berakhir. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita ke acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa dari Bapak Ustadz Haryana Sofyan MKOMI. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat shadaqallahul azim. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Dian Kencana, saya hormati Bapak Ibu Guru SD Dian Kencana, para orang tua siswa ataupun wali siswa yang saya hormati, dan adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, sahabat, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang menjadi ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, adik-adikku sekalian? Apakah luar biasa dalam keadaan sehat? Insya Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita senantiasa bisa beribadah dan mengekspresikan diri kita setiap hari, setiap detik, dan setiap waktu untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, tadi telah disampaikan bahwasannya tema kita pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1443 Hijriah ini, yaitu dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan kasih sayang dan kebersamaan. Berbicara mengenai kasih sayang dan juga kebersamaan, tentunya kasih sayang itu bisa dikategorikan ibaratnya sama dengan cinta. Ketika kita pada pagi hari ini melaksanakan Maulid Nabi, tiada lain lagi yaitu sebagai wujud rasa cinta kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW dengan memperingati hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita tidak hanya sebatas memperingati, tapi kita pun senantiasa terus mengingat terhadap apa yang menjadi risalahnya, terhadap apa yang menjadi pesan-pesannya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Berbicara masalah cinta, cinta ini adalah suatu hal yang timbul di dalam hati untuk dirasakan dan untuk diinternalisasikan dalam diri kita sehingga menjadi suatu perilaku yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Cinta juga bisa dikategorikan sebagai puisi. Karena apa? Di dalam setiap baitnya itu bisa memberikan obat luka hati,
di dalam bait berikutnya bisa memberikan inner energy, dan di dalam bait berikutnya memberikan motivasi. Itu adalah cinta. Cinta dikategorikan sebagai obat luka hati. Ketika kawan-kawan ataupun adik-adik sekalian dalam merasa sedih, apa itu ada bentakan dari siapa, entah dari orang tua kita, entah dari sahabat kita, teman sekolah. Kemudian kadang-kadang juga berkaitan tentang kasih sayang, asmara, rasa cinta itu terhadap lawan jenis, terhadap sesama teman kita. Kemudian ada hal yang menjadi luka. Tetapi ketika kita berbicara masalah cinta, jangan pernah katakan ada kekecewaan, ada kesakit hatian, sebab yang namanya cinta itu memberikan obat luka pada hati kita semuanya. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini sebab ayah dan ibu secara Allah Subhanahu wa taala tidak lain lagi untuk menjadi obat untuk semua, menjadi rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin, menjadi obat penyejuk. Sehingga cinta itu adalah sebagai obat untuk luka. Yang kedua, cinta juga dikategorikan inner energy yang memberikan tenaga yang di dalam diri kita. Tidak lain lagi itu sebagai daya pertahanan dan ketahanan kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri kita dan juga orang lain semuanya. Yang ketiga adalah cinta menjadikan motivasi. Bukan cinta jika tidak memberikan motivasi, karena dengan motivasi itu kita senantiasa sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling memberikan yang terbaik antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan motivasi pasti ada hal yang ingin dituju oleh kita semua. Dan dituju semua. Jadi bukan cinta jika tidak memberi obat untuk luka hati. Bukan cinta jika tidak memberikan inner energy. Dan bukan cinta jika tidak memberikan kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan ini berkaitan tentang cinta kita ataupun mahabbah kita kepada baginda Muhammad SAW senantiasa dipenuhi dengan ketenangan hati, diberikan juga kekuatan dan juga inner energy dalam diri kita, dan juga motivasi kita untuk senantiasa mengekspresikan tentang apa yang kita berikan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya ingin bertanya pada kawan-kawan atau teman-teman sekalian, apakah ada punya cita-cita? Jelas punya cita-cita. Yang saya ingin tanyakan, cita-cita apakah yang saat ini ada pada benak hati adik-adik semua? Oke, bisa barangkali acungkan tangan. Silahkan, Ade Tia, silahkan. Mau jadi apa? Cita-citanya. Oke, mau jadi apa cita-citanya? Belum di-mute ya? Oke, silahkan. Siapa dulu tadi? Pramugari. Siapa yang menjadi pramugari? Aku Nandira, Pak. Nandira ingin menjadi pramugari, luar biasa. Oke, silakan. Dek Bintang menjadi apa? Ada Bintang menjadi apa? Tadi pramugari. Mau jadi pilotnya? Pilot pesawat tempur. Pilot pesawat tempur. Oke, luar biasa. Aduh, jiwa perangnya luar biasa ini. Siapa lagi? Ayo. Ada Fauzan. Menjadi apa? Mau jadi chef. Apa? Mau jadi apa? Chef. Mau jadi apa? Chef katanya Pak Ustadz. Kurang jelas. Oke.
Silahkan yang lainnya 2 orang lagi. Oke, untuk 2 orang lagi. Siapa? Ade Radela, silahkan. Ya Pak David. Oke, silakan. David, Johnson. Mau jadi apa? Mau jadi animator kartun. Mau jadi animator Animator. luar biasa. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Satu orang lagi siapa? Silakan, siapa? Siapa? Yang sudah siap bicara. Siapa? Oke, Marvel, silakan Marvel. Ada Marvel, silakan. Mau jadi ustad. Mau jadi Ustadz, luar biasa. Ada juga yang jadi Ustadz. Terima kasih atas partisipasinya untuk adik-adik semua. Berkaitan tentang cita-cita, ada juga yang ingin menjadi seorang pramugari, ada juga yang ingin menjadi seorang pilot pesawat tempur, ada juga yang menjadi kawan atau adik-adik sekalian bisa sampai dan tentunya cita-cita yang kawan-kawan rasakan ataupun rindukan pada saat ini tentunya cita-cita yang luar nanti mudah-mudahan semua bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua semuanya, menjadi kebanggaan bagi anak, menjadi kebanggaan bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih berkaitan cita-cita. Karena apa? Cita-cita itu perlu dan harus. Keharusan dan keperluan dari apa yang dikategorikan tentang apa yang menjadi cita-cita itu adalah suatu jalan, suatu proses. Dari cita-cita yang diungkapkan, tentu semua itu harus berdasarkan pada ajas cinta kita terhadap apa yang kita cita-citakan. Ketika kita ingin menjadi seorang pramugari, cintai dulu apa itu pekerjaan yang berkaitan tentang pramugari. Kemudian kita ingin menjadi seorang pilot pesawat tempur, menjadi ustadz, menjadi kreator animasi, itu pun harus sama-sama kita cintai dan geluti tentang apa yang kita cita-citakan. Karena apa? Jangan sampai dengan cinta kita terhadap apa yang kita cita-citakan itu menjadikan hal yang tidak baik. Maka dari itu, pada momentum Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita bisa melahirkan, khususnya bagi Bapak Ibu guru di sekolah, melahirkan generasi-generasi bangsa yang luar biasa dengan keimanan dan ketakwaan senantiasa terjaga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berkaitan tentang Maulid ataupun kelahiran ataupun juga maulud itu adalah melahirkan ataupun kelahiran. Bagi seorang pendidik tiada lain lagi suatu keberhasilan dan kesuksesan yaitu ketika kita mampu melahirkan generasi emas di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa serta memberikan kontribusi yang terbaik dalam dirinya sehingga itu adalah menjadi modal utama untuk kita semua. Sehingga apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu menjadi ladang amal ibadah terhadap Bapak dan Ibu guru semuanya. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan anak didik kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan ya. Berkaitan tentang cinta juga. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya cinta menyembuhkan luka dalam hati. Cinta juga memberikan inner energy, cinta juga memberikan motivasi. Namun dalam hal lain, cinta pun juga ada golongannya. Ataupun ada kategorisasinya. Cinta yang pertama adalah yang disebut juga ada cinta padati. Yang kedua ada cinta japati. Dan yang ketiga adalah cinta sejati. Oke, adik-adik tahu apa itu pedati? Pedati itu suatu kendaraan yang bisa maju ataupun bergerak jika ada dorongan ataupun tarikan. Jika tidak ada dorongan ataupun tarikan,
maka pedati adalah kendaraan yang tidak bisa berjalan. Ya. Pun halnya kita ketika kita pada hari ini sedang melaksanakan Zoom meeting memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari cinta. Mungkin saja cinta kita ada kategori sebagai cinta pedati. Kita mau melaksanakan Maulid Nabi, kita adakan dari kawan yang lain ataupun ada suruhan dari orang tua mau melakukan ataupun mengikuti Zoom meeting ini tentang acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bagian dari cinta pedati. Ada dorongan ataupun ada tarik. Ada yang mengajak ataupun ada yang menyuruh. Itu adalah pedati. Yang kedua adalah cinta japati ataupun cinta merpati. Seperti apakah cinta merpati itu? Kawan-kawan ataupun adik-adik sekalian mungkin tahulah bagaimana burung merpati. Burung merpati itu mau mendekat dan terlihat jinak ketika kita memberikan makanan ataupun pakan bagi mereka. Setelah makanannya habis, burung merpati langsung bertebaran lagi. Begitu kan? Kalau merpati, jadi sifatnya itu adalah pragmatis. Mau mengikuti katakanlah Zoom meeting ini jika ada email dikasih hadiah oleh orang tua ataupun ingin mengikuti kegiatan ini diberikan yang fasilitas yang terbaik bagi siapapun. Itu adalah bagian dari cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, maka kategorinya adalah kategori cinta merpati. Sehingga peribahasa mengatakan, jinak-jinak burung merpati, lebih jinak burung siaki. Burung merpati dipegang lari, burung siaki dipegang berdiri. Mungkin itulah ungkapan peribahasa yang cocok untuk kita semuanya. Ketika kita berkaitan dengan kepragmatisan, tentu itulah bagian dari cinta kita yang dulu nama dikategorikan adalah sebagai cinta merpati. Tapi yang ketiga adalah cinta sejati. Yang namanya sejati, mau ada dorongan, mau ada tarikan, ada ataupun tidak, pasti mengikuti. Mau ada hadiah dari orang tua, mau tidak, pasti mengikuti. Mau ada fasilitas ataupun tidak, pasti mengikuti. Karena apa? Cintanya cinta sejati. Sebab cinta sejati itu, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi. Leur diitekan, poek dioboran. Itulah cinta sejati. Mau keadaan seperti apapun, kita pasti bisa mengikuti apa yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini. Dengan apa tujuannya? Dengan cinta terhadap baginda Muhammad SAW sebagai junjungan kita semuanya. Itulah yang dinamakan kategori cinta terhadap apapun semuanya. Tadi saya sampaikan cinta bisa menimbulkan luka dalam hati. Yang kedua, cinta juga memberikan energi. Yang ketiga, cinta juga memberikan motivasi. Dan kategorinya cinta itu ada 3 juga. Pertama, cinta juga atau ada cinta padati. Yang kedua ada cinta merpati, dan ketiga adalah cinta sejati. Mudah-mudahan kita semua memiliki cinta sejati terhadap baginda Muhammad SAW. Dengan apa yang menjadi teladannya, kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi pokok untuk kita semuanya adalah ketika kita berbicara masalah dan juga kebersamaan, tentu timbul rasa cinta, timbulnya kebersamaan tidak lain lagi yaitu merujuk kepada sifat baginda Muhammad SAW dengan sifat yang 4-nya itu. Yang mana yang 4 itu? Yang pertama adalah siddiq, yang kedua tabligh, dan yang ketiga amanah, dan yang keempat adalah fatona. Itu adalah modal untuk kita semuanya bisa memberikan kasih sayang dan cinta dan juga kebersamaan sebagai modal dan juga fondasi berkaitan tentang
apa yang menjadi sifat yang melekat pada baginda Rasulullah SAW. Pertama, jujur atau sidik. Kejujuran adalah modal yang utama dimanapun kita berada dan terhadap siapapun. Ya, itu adalah kejujuran. Nilai kejujuran itu adalah nilai yang paling utama. Sehebat apapun kita, jika tidak didasari dengan nilai kejujuran, tentunya tidak akan bernilai apa-apa. Sehebat apapun, sepandai apapun, jika seseorang tidak memiliki nilai kejujuran dalam hatinya, maka dalam hatinya tidak ada nilai yang berarti dalam kehidupan. Oke, saya ingin bertanya. Jawab jujur ya. Jawab jujur. Dijawab jujur. Pengen lama, pengen sebentar acara kita pada pagi hari ini. Ayo, dijawab. Jujur. Dijawab jujur. Mau lama ataukah sebentar? Ayo, Ojan, dijawab. Mau lama, masa, jujur. Oke, siapa lagi? Silahkan, siapa lagi? Oke, Alfari, mau lama, apakah sebentar? Jujur. Sebentar, Gibran. Sebentar. Lebih cepat, lebih baik. Begitu kan? Ya. Siapa lagi? Satu orang lagi. Silahkan. Aku lama nggak apa-apa asal nggak ada PR. Yang penting jujur. Aku nggak apa-apa lama, yang penting nggak ada PR. Silahkan, Khaira Adelia. Mau lama apa mau sebentar acara kita? Sebentar. Gimana? Sebentar. Oke, mau sebentar. Terima kasih atas jawabannya ya, bagi adik-adik semua yang telah merespon apa yang menjadi pertanyaan saya. Dan dari jawaban-jawaban tadi, itu menunjukkan kejujuran adik-adik semua terhadap apa yang menjadi pertanyaan yang saya lontarkan. Ya, itu adalah jawaban-jawaban yang sangat jujur. Jawaban-jawaban yang sangat jujur. Jika apa itu dalam kehidupan keseharian kita, orang-orang di lingkungan sekitar kita sama memiliki kejujuran yang seperti kepada adik-adik saat ini, tentunya dalam kehidupan kita keseharian di lingkungan manapun akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Karena apa? Kejujuran adalah kunci utama dalam kehidupan keseharian kita, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan juga secara umum bangsa dan negara. Itu adalah nilai-nilai yang inti dalam kehidupan kita, itu senantiasa bersikap jujur. Ingin menjadi pribadi yang jujur? Ingin menjadi orang yang jujur? Ingin? Mau jadi yang jujur? Oke, jawab jujur ya. Abdi kasep teu? Silahkan, Dorif. Saya tampan enggak? Jujur. Dia jujur. Oke, ya. Yang jelas jawabannya sudah mewakili lah. Enggak apa-apa. Yang penting itu semua yang ada pada benak kawan-kawan atau ada sekalian berdasarkan pertanyaan barusan, saya yakin sudah ada jawabannya. Dan saya yakin kawan-kawan jujur tentang jawabannya. Enggak. Oh, enggak. Sip, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sehingga apa? Nilai kejujuran adalah nilai yang paling penting. Setelah kejujuran, yang kedua adalah tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu cara arti ataupun harfiah adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran dan kebaikan di hadapan siapa. Sedikit yang kita tahu sampaikan. Ada hal yang kurang baik kita sampaikan untuk diperbaiki. Ya. Itu adalah hal yang terbaik untuk disampaikan. Karena apa? Tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan.
bukan menyampaikan keburukan. Menyampaikan kebaikan seperti halnya apa? Jika kawan-kawan ataupun adik-adik sekalian ada yang melihat teman kita, ya, kemudian kita sudah tahu informasi dari bapak dan ibu guru di sekolah bahwasanya ketika belajar jangan sambil main. Tahu. Ketika itu kawan-kawan atau adik-adik ada yang melihat temannya, ada yang sambil main, maka sampaikanlah, ingatkanlah dia supaya ketika dalam proses belajar tidak main. Itu adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Tabligh. Maka dalam kehidupan sehari-hari kejujuran itu harus disampaikan meskipun itu seperti halnya tadi dipertanyakan melalui pertanyaan yang saya lontarkan. Ari abdi kasep henteu, jawabanna jujur, henteu kan bae penting jujur. Betul kan? Karena apa? Kejujuran itu meskipun pahit harus disampaikan. Karena dari kejujuran itu ketika disampaikan sehingga melahirkanlah sebagai orang yang aman. Kejujuran disampaikan sehingga menghasilkan orang yang aman. Ketiga adalah aman. Amanah itu adalah orang yang bisa dipercaya. Apakah kawan-kawan ingin menjadi orang yang dipercaya? Ingin kan? Mau? Mau. Syaratnya apa? Jujur. Setelah jujur mau menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Sehingga dalam proses yang ketiga adalah sebagai sifat Nabi Muhammad SAW adalah memiliki sifat amanah. Yaitu bisa dipercaya. Tidak sedikit kesempatan untuk dipercaya itu ada peluang. Karena apa? Peluang kepercayaan itu adalah peluang yang utama dan modal utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, mohon maaf. Tunggu sebentar ya, ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis, tunggu dulu sebentar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Oke, bisa dilanjutkan. Sampai mana barusan? Sampai mana barusan? Tabligh. Amanah ya. Sampai amanah. Ketika jujur kemudian menyampaikan sehingga menghasilkan amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, jika kita tidak memiliki kepercayaan dari orang lain, mau jadi apa? Karena kepercayaan itu melekat dari sifat kejujuran, kemudian mau menyampaikan kebenaran, sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya, ataupun menjadi orang yang amanah. Mudah-mudahan kita semua menjadikan diri kita semua menjadi diri yang terbaik, yang bisa bersikap jujur, bisa menyampaikan kebenaran, dan juga menjadi orang yang dapat dipercaya oleh yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat adalah sifat fatonah. Fatonah itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh baginda Muhammad SAW, sehingga dalam proses sejarah kehebatan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW yaitu salah satunya dengan kecerdasan yang dimilikinya. Meskipun baginda Rasulullah SAW bukan orang yang berada itu dikategorikan, hanya orang yang sederhana, tetapi ketika ada nilai-nilai kejujuran di dalam hatinya, ada juga nilai-nilai mau menyampaikan kebenaran dan juga nilai amanah yang terdapat dalam dirinya, sehingga kejujuran tersebut bisa menghasilkan kecerdasan-kecerdasan yang brilian. Sebab apa? Cerdas itu dimulai dari hati yang bersih. Cerdas itu dimulai dari pikiran yang jernih. Ketika hati dan pikiran sudah bersih dan juga jernih, maka proses pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari bisa menghasilkan generasi yang terbaik seperti cerdas. Mudah-mudahan melihat dari sifat yang keempat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW itu bisa meneladani, menafakuri ataupun memikirkan tentang apa yang menjadi suri tauladannya, sehingga kita mampu menjadikan diri kita semua menjadi Muhammad berikutnya sebagai pengikut risalah baginda Muhammad SAW. Apakah kita bisa menjadi Muhammad? Bisa. Tetapi ketika kita mengaku sebagai nabi tidak bisa. Tetapi mengaku sebagai Muhammad secara karakter, secara perilaku kita bisa. Karena apa? Kejujuran, kemudian menyampaikan, terus amanah dan juga fatonah itu bisa kita sama-sama lakukan sejauh apa yang kita inginkan dan kita harapkan, dengan usaha yang dengan penuh ketekunan dan kegigihan, sehingga dengan rasa kegigihan tersebut mampu mewujudkan cita-cita yang kita harapkan, dan tak lupa dibarengi dengan doa supaya dibarengi dengan ridho dari Sang Tuhan Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara menjadi Muhammad bisa, tetapi sebagai ketika menjadi seorang nabi tidak bisa. Tetapi secara perilaku dan juga akhlak kita bisa menjadi seorang Nabi Muhammad SAW secara perilaku dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kejujuran kita bisa kita itu menjadi Muhammad. Kemudian menyampaikan bisa menjadi seorang Muhammad. Menjadi amanah bisa menjadi seorang Muhammad. Dan juga kecerdasan kita ataupun fatonah kita bisa menjadi seorang Muhammad, tetapi tidak bisa menjadi sebagai nabi karena kita bukan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi, karena tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu kiranya yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dari bukan ceramah, mungkin ya diskusi lah kita pada pagi hari ini. Itu mudah-mudahan dengan tema tadi dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan
kasih sayang, dan juga kebersamaan. Dan yang mana sebagai inti dari apa yang menjadi paparan tersebut adalah apapun yang kita lakukan harus berdasarkan cinta. Cinta yang berikan obat bagi luka hati, cinta yang berikan inner energy, dan cinta yang berikan motivasi. Tidak hanya itu, supaya tidak ada kategori-kategori yang lainnya, supaya kita memiliki cinta yang sejati, hindarilah cinta yang sifatnya padati, dan juga cinta yang sifatnya merpati. Mudah-mudahan ketika kita bisa menghindari cinta japati dan juga padati, sehingga kita menghasilkan suatu cinta yang sejati terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang kita lakukan, yaitu merujuk kepada sifat yang dimiliki oleh baginda Muhammad SAW, dengan sifat kejujurannya, dengan sifat menyampaikan kebenarannya, dengan sifat amanahnya, dan sifat fatonah ataupun kecerdasannya, sama-sama kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru senantiasa diberikan kesehatan sehingga memberikan proses pembelajaran yang optimal terhadap anak didiknya semuanya, dan juga orang tua ataupun wali dari siswa-siswi SD Dian Kencana. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, umur yang panjang, dan semoga kita semua diberkati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ti payun abdi. Hapunten kasadayana teu tiasa deui harese aya bujeng nya sanesna. Kang Bangkit hapunten izin abdi ti payun. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah tersampaikan tausiah dari Bapak Ustadz Karyana Sofyan, MKOMI. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu baru, menjadi pengetahuan baru, juga menjadi amal ibadah untuk kita karena telah mendengarkan. Ya, selanjutnya akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Pak Haji Intan. Dipersilahkan. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wala haula wala quwata billah. Acara dari awal sampai akhir, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir menjadi umat Nabi Muhammad sehingga mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, acara kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yaitu niat kita, kemudian nawaitu kita, sehingga kita kelak jadi saksi di yaumil akhir sehingga bersama-sama menuju yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semangat orang caketkeun ka Gusti. Mudah-mudahan orang sadayana langkah orang, paniatan orang terus di bumi, anu di perjalanan di mana mangga orang sami-sami naos istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukat majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama ilahi bima sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tawbir. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna kama wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada gelas yang pecah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah mohon maaf, jangan masuk hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Haji Entang. Alhamdulillahirabbil alamin, acara hari ini berjalan dengan lancar atas izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Kita juga diberi kesehatan bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti acara hari ini. Semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap sehat, kemudian tetap semangat belajar, tetap semangat sekolahnya ya. Oke, mohon maaf dari Ibu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan, karena kesalahan murni dari Ibu datangnya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bu Fani akhiri dan tutup sekalian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bu Fani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu, mangga sama-sama tos disayogikeun nyaeta Bu Imas. Terima kasih ya. Bagus ya, tuh.
Nah, cara ikutan tuh gampang banget ibu-ibu di rumah saya.